Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin masjid Muhtadin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tak henti dan tak bosan mari kita aturkan kesyukuran ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang mampu menggenggam keseluruhannya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita, kesempatan kita, waktu kita, apapun yang melekat ataupun yang tidak melekat pada diri kita, sesungguhnya semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan HP. Saya nggak biasanya ngaji menggunakan HP. Tapi kemudian tadi saya cari-cari kitabnya hilang, nggak tahu kemana. Tampaknya mungkin dibuat mainan bila, jadi nggak tahu hilang kemana. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada poin kedua dalam pembelajaran falsafah Kiai Ahmad Dahlan dan 17 ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam pelajaran yang kedua ini Kiai Ahmad Dahlan menyatakan kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri, sebagaimana orang Yahudi yang menganggap bahwa dirinya akan bahagia selain orang Yahudi akan sengsara. Begitu juga orang-orang Kristen menganggap bahwa hanya golongannya yang akan bahagia mendapatkan surga, lainnya akan sengsara. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nasihat Kiai Ahmad Dahlan dalam poin kedua ini sesungguhnya menjadi hal yang hari ini tampak populer di tengah-tengah manusia. Kenapa kemudian saya katakan di tengah-tengah manusia hari ini tampak populer? Karena hari ini keakuan umat manusia itu lebih tinggi dibandingkan keakuan umat manusia pada masa-masa dulu. Bahkan kalau dulu terkenal orang kota itu punya ego lebih tinggi dan orang Jawa, orang kampung itu lebih guyup, sekarang enggak juga. Bahkan kampung ataupun desa karena kemudian dengan alasan setan gepeng ini sehingga keangkuhannya hari ini luar biasa. Bahkan tidak kenal satu dengan yang lainnya, kanan kirinya pun nggak kenal. Sehingga apa? Keangkuhannya semakin tinggi, takaburnya semakin tinggi. Maka Ahmad Dahlan menasihati kita, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Sehingga apa? Ia merasa besar. Jadi ibu bapak, kalau ada orang angkuh dan takabur, sesungguhnya ia baru mengenal dunia. Saya ulangi, kalau ada orang yang takabur dan angkuh, berarti ia baru mengenal dunia. Sama halnya gini, bapak ibu ya beli lah mungkin, atau beli barang apalah. Ketika masih baru gimana pak? Dirawat, dijaga luar biasa. Barang bertahun-tahun sudah dibiarkan saja. Jangan-jangan kita kemudian hari ini yang merasa angkuh karena kemudian kita baru kenal dunia.
Bagi orang yang sudah betul-betul kenal dunia, bahwasanya dunia ini hanya sementara dan titipan, dan dunia ini hanya perjalanan singkat, biasa saja. Akhirnya apa? Dunia itu tidak diletakkan di dalam hatinya. Sampai-sampai Allah yarham Pak Fakhruddin itu, saya dapat cerita ini dari Ustadz Sam, Pak Sam, Dr. Sam Samsudin. Saat kemudian dulu kuliah, beliau menyampaikan cerita gini. Suatu ketika Kiai Haji Fakhruddin itu akan berangkat misi pengajian. Karena pada saat itu beliau menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, dan pada saat itu mobil pimpinan pusat Muhammadiyah baru satu. Sehingga singkat cerita beliau diantarkan oleh supir dan dibukakan pintu oleh supir dan kemudian dipersilahkan masuk. Monggo Pak Yai masuk. Masuk kemudian pintunya ditutup biasa, karena kemudian supir atau kemudian karyawan nutup pintu, nggak ketutup. Kedua kali ketutup, nggak ketutup juga. Ketiga kali ditutup, nggak ketutup juga. Singkat cerita, kemudian karyawan ini bilang atau supir ini bilang, Pak Yai, nggak ketutup, karena punten ini ada apa ya? Tapi saya masih di bawah satu. Ini kalau saya ya nggak tahu ya terjadi apa ya. Singkat cerita itu demikian. Kebanyakan kita mungkin akan berpikir sebaliknya, misu-misu, atau kemudian emosi, ataupun kemudian nanti gertak-gertak. Apalagi sekelas pimpinan pusat ketua umum yang memegang seluruh wilayah se-Indonesia. Artinya kalau mau unjuk saja, nggak hanya mobil, rumah apapun itu bisa kebeli. Karena jaringannya dan kemudian pengaruhnya dan keilmuannya dan ketokohannya dan kepemimpinannya. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena ia mampu mengatur hatinya. Maka beliau menjelaskan, karena ia mampu mengatur hatinya, sehingga apa? Urusan dunia, bahkan kaki ini bagian dari urusan dunia, bahkan pintu mobil itu bagian dari urusan dunia, tidak dimasukkan dalam hati. Sehingga sakitnya cukup dirasakan di luar, tidak dimasukkan ke dalam hati. Sama seperti mungkin kita punya mobil. Saat mobil kita tergores, anak-anak kecil main misalnya di lapangan, ada yang parkir di situ, terus kemudian anak kecil main. Namanya anak kecil ya, mungkin pasukannya Mas Iqbal biasanya. Ya, Mas Iqbal yang kecil-kecil. Nggak salah kalau anak kecil, apalagi belum balik. Ya, ketika kemudian nggak sengaja, ya, terus kemudian kegores, cuma ada goresan kecil gini. Lantas kemudian kita mengumpat-umpat, berarti apa? Mobil itu dimasukkan dalam hati. Kata Fakhruddin, mobil itu cukup masukkan dalam garasi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ketika engkau masukkan dalam hati, yang ada adalah sakit hati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka Ahmad Dahlan mengingatkan, banyak orang itu berwatak angkuh dan takabur karena tidak mampu mengendalikan hatinya, sehingga semua permasalahan itu dianggap kepunyaannya. Sehingga apa? Takabur itu sombong itu membesarkan diri. Ia lupa di dalam setiap sholatnya ia mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari kalimat Allahu Akbar, itu menunjukkan bahwasanya kita ini kecil, ada apa-apanya. Artinya selain Allah ya kecil, selain Allah ya kita ini tidak bermutu sesungguhnya. Tanpa bersandar kepada Allah tidak punya kekuatan apa. Allahus Somad, Allah tempat bergantung dan tempat bersandar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka di akhir zaman, akhir-akhir ini banyak yang kemudian berwatak angkuh dan takabur. Jadi ketua kelas sudah mulai gaya, jadi guru mulai gaya, jadi kemudian pemangku agama mulai gaya, jadi kemudian insinyur mulai bergaya, jadi kemudian konglomerat mulai bergaya, jadi pemimpin pemerintahan mulai bergaya. Semua sehingga kemudian dianggap itu kemampuan dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya itu titipan. Maka perlu sebenarnya kita itu mengolah hati betul, belajar kepada tukang parkir. Tukang parkir dititipin
mobil apapun, harganya berapapun, bahkan triliunan, nggak pernah merasa memiliki mobil. Begitu pula kita. Sehingga saat apapun yang ada di dalam sisi kita ataupun ada di sekeliling kita, tidak kemudian lantas kita memasukkan itu ke dalam hati. Sehingga tidak kita masukkan ke dalam hati kita, sehingga kita mampu mengontrol itu. Yang kedua, ibu bapak, kebanyakan akhir-akhir ini kita itu terdikte dengan situasi. Kita mau melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan, itu bukan karena pemahaman keagamaan kita, bukan karena keyakinan kita, tetapi apa? Karena didikte oleh situasi. Contohnya gini, ada orang lain berbuat baik kepada kita, lantas kemudian saat orang lain itu salah, kita kalau mau mengingatkan pakai nama buatan apa? Pakai berarti kita terdikte. Ketika kemudian orang lain berbuat salah kepada kita, ya, berbuat salah kepada kita, lantas kemudian kita mau mengingatkan karena beliau adalah saudara kita pakai buatan. Pakai apa? Artinya apa? Orang lain berbuat baik kepada diri kita sehingga kita berbuat baik kepadanya. Sebaliknya orang lain berbuat buruk kepada kita, lantas kemudian kalau dia berbuat buruk kepada saya, maka saya balik berbuat buruk kepadanya. Artinya apa? Dia menjalankan segala sesuatu bukan mengikuti perintah aturan syariat Al-Quran dan Sunnahnya, tetapi didikte oleh lingkungan. Nah ini yang bermasalah. Maka kemudian ini juga dikatakan sebagai manusia yang berwatak angkuh dan takabur. Kenapa demikian? Karena kaidah kesombongan atau takabur itu adalah batul haqqi wa humtun nas. Yang disebut dengan kesombongan atau takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wah, ora dulurku kok tahu urusan. Wah, ora jamaahku kok ya ora urusan. Wah, enggak rombonganku kok ya enggak urusan. Maka ia sudah menolak orang lain terlebih dahulu, tetapi tidak melihat pada kebenarannya. Yang kedua, meremehkan orang lain. Tak cilik, mesti ya orang berkualitas ilmunya kan gitu. Atau kemudian sepuh, mesti sering lalu. Pakaiannya usul, mesti kemudian ini enggak dalam memahami agama. Oh, ini tampaknya kemudian kurang asing, nggak perlu ditutup. Nah ini yang kemudian menjadikan kita di dalam berhidup di dunia ini serba mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti bimbingan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka berulang-ulang Kiai Ahmad Dahlan sering kemudian mengingatkan para santrinya, banyak manusia itu berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Apa yang ia pahami dengan apa yang ia dapatkan itu dianggap cukup sebagai kebenaran. Sehingga yang beda dengan dirinya mesti salah. Sehingga yang tidak dalam golongannya mesti keliru. Sehingga apa? Ia tertutup memahami kebenaran bukan karena kebenarannya, tetapi kebenaran karena lingkungan, karena dikte yang tadi. Maka kata Ahmad Dahlan, bahkan orang Yahudi Kristen pun mengalami itu. Maka kita kalau ngaku Muslim itu harus terbuka. Saya ulangi, kalau kita mengaku Muslim harus terbuka, sehingga Islam itu bisa dinikmati oleh siapapun. Bahkan orang Kristen, Nasrani, Yahudi pun menikmati keindahan Islam, sehingga dengan itu ia tergugah mendapatkan hidayah sehingga mampu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan saat kita berislam, nggak boleh kemudian lantas merasa kemudian benar, tetapi tidak mau mendalami kebenaran itu. Saya ulangi, kita yang sudah berislam tidak boleh hanya kemudian merasa benar, tetapi tidak mau mendalami kebenaran itu, sehingga merasa cukup. Saat diajak diskusi
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat banyak sekali cerita mengenai ketauladanan Nabi menunjukkan kebereislamannya tanpa kemudian mengajak orang lain memasuk Islam. Artinya apa? Islam itu terbuka. Bahkan ibu bapak, siapapun berhak dan boleh belajar Islam. Mungkin sebagian yang lain, agama yang lain tertutup, tetapi Islam siapapun boleh mengenal Islam dan mendalami Islam. Bukti daripada kesalahan kita di dalam memahami keberagamaan sehingga kita merasa benar sendiri adalah diantaranya muncul dalam kategori cara pandang kita. Contohnya gini, sederhananya gini, Bu. Ya saya tanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh itu ulamanya sudah? Atau gini saja, yang jenengan kenal, Ahmad Dahlan itu ulamanya sudah? Dijawab mau, kesannya kemudian nanti saya bisa menjelaskan lebih detail. Ulamanya sudah Pak? Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari ulamanya sudah Pak? Lah itulah kesalahan begitu. Siapa yang bilang Ahmad Dahlan ulamanya Muhammadiyah? Siapa yang bilang Hasyim Asy'ari ulamanya itu? Ulamanya umat Islam. Ini perlu digarisbawahi. Pendiri Muhammadiyah ya, pendiri NU ya. Tetapi yang perlu dipahami pola pikir kita hari ini, karena tertutup dengan keanehan ini kata Ahmad Dahlan, sehingga kita sudah mengkapling-kapling para ulama. Padahal ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi yang kemudian tidak terikat pada satu golongan. Sehingga saya mengutip Hadratus Syekh ya oke saja, mengutip Ahmad Dahlan ya oke saja. Selagi kebenaran walaupun tukang becak ya oke saja. Tetapi kesalahan kita, Ahmad Dahlan ulama Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah misalnya orang NU antipati nggak mau mengambil sumber itu. Ataupun orang NU misalnya, ya punya Hadratus Syekh misalnya. Kita warga Muhammadiyah atau saya misalnya nggak mau mencuplik, itu juga salah. Selagi benar boleh. Sekali lagi ulamanya sinten? Ulamanya umat Islam. Jadi nggak ada yang lebih berhak untuk memiliki itu kecuali umat Islam. Ini bisa dipahami nih. Jadi biar tidak salah kaprah. Sehingga apa ketika ini diterus-teruskan ego itu bermunculan, sehingga terkapling-kapling, sehingga beragama terkapling-kapling, termasuk beragama di negara kita terkapling-kapling, sehingga saling sikut menyikut, sehingga bukan rahmatan lil alamin, tetapi rahmat bagi hizib-hizibnya masing-masing, golongannya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim rahim. Karena kebanyakan kita pada umumnya golongan-golongan itu merasa senang dengan apa yang dia miliki. Oh yang sini punya sesuatu, yang ini punya ini, yang ini punya ini, sehingga kemudian menutup kebenaran dari yang lain. Maka ini yang dikritik oleh Ahmad Dahlan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita berislam harus terbuka, siap untuk menambah keilmuan. Yang kedua siap diskusi. Tidak boleh kemudian mau pokok man. Nah itu berarti indikator kemudian ada sebuah kesalahan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya itu mengatakan begini: Man asbata li nafsihi tawaddu'an fa huwa al-mutakabbir haqqan. Siapa yang merasa dirinya paling baik, paling sempurna, paling jos, paling pandai, paling tawadhu, maka dia sesungguhnya orang yang paling sombong. Maka Ahmad Dahlan menegaskan, karena di akhir zaman banyak orang berwatak angkuh dan sombong. Di antaranya apa? Merasa dirinya benar itu juga sombong. Merasa paling baik itu sombong. Sehingga harus terbuka. Kalau ingin dibuktikan hari ini bisa saya buktikan. Siapa yang hari ini belum pernah melakukan kesalahan? Satu hari ini belum pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Kalau ada ngaku saya mas gak salah, justru akan saya salahkan.
Karena apa? A'dzamul khata'i an ta'tabiru nafsaka munazzahun 'anil khata'i. Kesalahan terbesar yang engkau lakukan adalah engkau merasa dirimu steril dari kesalahan. Berarti salah. Artinya apa? Karena kita tidak kemudian terbebas dari kesalahan, tidak seperti Nabi maksum, maka mau dan tidak mau harus terbuka dengan pengetahuan dengan kebenaran. Karena nggak mungkin ada dua kebenaran, itu mustahil. Nurullah, cahaya Allah itu satu, nggak mungkin dua. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan itu, bagaimana lantas kemudian bisa damai, bisa baik, padahal yang bersatu semua merasa paling benar? Maka harus diskusi. Maka di dalam Islam wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarah, diskusi itu menjadi tradisi dan kemudian ajaran Islam. Sehingga apapun kondisinya bisa dapat baiknya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup kita itu sekali, kalau sampai salah maka akan celaka, kata Ahmad Dahlan. Artinya apa? Dalam kehidupan yang sekali ini, ayo kenali betul sesungguhnya bagaimana model kehidupan ini dan isi model kehidupan dunia ini. Kalau tidak mengenali betul, akhirnya kita terjebak. Dan seringkali kita terjebak dengan siapa? Dengan bukan yang jauh di sana, tetapi yang paling dekat, yaitu di sini. Ada peribahasa yang menarik. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Artinya apa? Kalau koreksi kesalahan orang lain, banyak sekali. Dikoreksi mulai bangun tidur, ya sampai mau tidur lagi ketemu boten bu, ketemu itu, ya bahkan sekelas ustadz kiai pun kalau dikoreksi ketemu boten pak, apalagi kan yang lebih dari atau yang lebih di bawah dari itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ya selanjutnya ketika kemudian ada kebaikan dan di depan kita karena bukan bagian dari golongan kita, lantas kemudian kita menutup diri. Lah ini peribahasa yang diajarkan di negara kita, sehingga kita mendapatkan informasi, sebenarnya ada apa kok sampai muncul peribahasa demikian? Karena kematian hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Kan gitu. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mematikan hatinya. Kalau hati itu sudah mati, wa ala sam'ihim pun kokoh tuli. Sehingga kapan ada kebenaran dari manapun, baik yang itu dekat ataupun yang jauh, yang melekat ataupun yang tidak, dari orang yang terkenal ataupun sampai orang yang tidak terkenal sekalipun, dari orang yang disuka apalagi yang tidak disuka, dari orang yang kemudian dalam naungan atau aksesnya ataupun tidak dalam aksesnya, semua akan mental. Wah, seperti ini. Karena apa? Ininya sudah tidak terbangun. Sehingga apa? Penilaiannya itu bukan karena benar dan salahnya. Penilaiannya itu karena nafsu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, termasuk Ahmad Dahlan sering mengutip di dalam falsafah yang pertama kemarin, afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tahu orang yang mempertuhankan nafsu? Jadi nafsu itu dijadikan Tuhan, sehingga bimbingannya itu diktian dari orang lain itu nafsu, senang dan tidak senang itu nafsu, kemudian sepakat dan tidak sepakat itu nafsu, golongan yang mendukung itu nafsu, semua serba nafsu, sehingga bukan bimbingan kebenaran. Man a'rada 'anil haqqi waqa'a fil batil. Siapa yang kemudian mendahulukan nafsu, tidak berpegang pada kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah petunjuk, maka waqa'a fil batil, kata Ibnu Qayyim, maka terjerumus dalam kehinaan, sehingga hidupnya ruwet, sehingga hidupnya selalu menilai, sehingga hidupnya kemudian selalu gelisah, sehingga hidupnya tak tentu arah. Nah itu yang terjadi. Karena apa? Sandarannya juga nggak jelas. Termasuk yang kedua ini,
Ini namanya ngaji. Ngaji itu harus ada perubahan. Jadi kalau ngaji nggak ada perubahan, kata Ahmad Dahlan apa? Nah, sekolah dengan serius, tetapi tidak pernah naik kelas. Jadi ngaji, tapi cuma asik ngajinya toh. Tetapi kemudian tidak ada perubahan dalam diri ataupun tindakan. Nah itu berarti sekolah tapi tidak pernah naik kelas. Kita urut, nggak ada putri sekolah bayar SPP terus. Nggak naik kelas, kita nggak mau. Maka harus naik kelas. Syarat naik kelas bagaimana Bu? Ujian. Syarat ujian apa? Berangkat sekolah. Syarat berangkat sekolah daftar. Gini apa betul? Dan daftar itu ada konsekuensi bayar SPP. Maka manifestasi dari iman itu ujian. Artinya apa? Saat kita mempunyai keimanan, saat kemudian iman itu bersarang di dalam hati, mesti diuji dalam kehidupan. Saat kemudian kita tidak mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan ini, berarti bisa dikatakan tidak naik kelas. Belum jelas apa urut? Ini tambah guru nopo tambah blank. Pusing deh. Semoga buatan bingung. Ibu bapak yang dihormati oleh Allah, singkat cerita gini, manusia di akhir zaman itu berwatak angkuh dan sombong. Sehingga apa? Standar kebenarannya itu standar wawasannya, padahal terbatas. Ini apa betul? Sederhana gini, hari kiamat itu sudah datang belum Pak sekarang? Hari kiamat besar. Kalau perang manajer itu hari kiamat kecil. Sekarang saya tanya, hari kiamat besar itu sudah ada belum? Jangan kalian mikir kalau menjeling. Sudah datang belum? Ya sudah, nggak perlu dijawab. Tengok Al-Qurannya saja. Ata amrullah, fala tasta'jil. Ketentuan ketetapan Allah itu sudah datang. Sebagian ulama menerjemahkan, menafsirkan hari kiamat yang besar itu sudah datang. Saya pikir-pikir dulu terus gimana maksudnya? Terus saya buka literatur yang lain, tafsir yang lain. Oh ternyata benar. Memang sudah ada Pak. Sederhananya gini, Bu, Bapak mersani mobil buatan saya ini. Hari ini di sini mersani mobil buatan. Betul nggih? Tapi ada nggak di jeblok ini mobil? Oh bisa jawab ada di sana nggak? Kalau tak di sini kelihatan nggak mobil? Tapi di jeblok ada mobil nggak? Betul? Coba jangan buktikan. Oh bisa ngomong ada? Oh di situ, di sini nggak ada. Artinya kalah. Samping punya, depan punya, samping banyak yang punya. Dan setiap hari kita tahu. Karena apa? Pengetahuan kita tahu. Maka kalau dalam ilmu akidah ini ilmu dzaruri yang dilihat oleh mata, yang dilihat oleh indera. Namun kemudian ada ilmu nadzari yang kemudian perlu dalil. Tetapi juga ada ilmu yang disebut ilmu dzaruri, nadzari, badihiyah. Ilmu badiyah itu yang perlu dalil, tetapi karena sudah umum tidak perlu dibuktikan karena dalilnya sudah umum sehingga sudah sering terdengar. Iman akan mampu membenarkan hal kiamat sudah ada. Masalahnya hati kita belum menganggap ada, iman kita belum sampai sana sehingga kemudian hari kiamat belum hadir. Yang bisa melihat itu bukan mata lahir kita, tetapi mata iman kita. Sama contohnya seperti mobil tadi. Mobil gak ada kelihatan di sini, tapi kita yakin 100% di jeblok ada mobil. Begitu pula orang beriman yang mempunyai keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir, takdir, qada dan qadarnya, maka ia yakin betul bahwa ketetapan Allah, qadar itu apa dulu? Qadar itu kan ketentuan, ya, kehendak ataupun ketentuan dan ketetapan Allah. Walaupun qada dan qadar sebagian ulama membedakan, tapi sebagian ulama sepakat itu dalam rukun makna yang sama, yaitu takdir. Ibu bapak yang dihormati ulama, singkat cerita,
Kalau yakin dengan hari akhir, takdir ataupun ketentuan Allah, begitu pula hari kiamat itu bagian dari ketetapan Allah. Jadi sederhana. Yang menjadi tidak sederhana karena ada sekat penghalang. Nah, sekat ini yang perlu kita hilangkan. Sehingga watak, angkuh dan sombong takabur itulah yang sesungguhnya salah satu yang kemudian menjadi sekat. Bahkan itu adalah sifat pertama yang dimunculkan oleh iblis, ya, yang kemudian diturunkan ke bumi. Karena apa? Ia mempunyai kesombongan takabur. Bahkan dalam turunannya adalah sifat anaknya, merasa aku loh, ini loh, laura aku iso. Sehingga itu terjadi. Lah turunan dari itu sehingga nanti banyak muncul penyakit. Di antaranya ada penyakit ain. Orang kalau sombong itu gampang takjub, baik takjub di luar sana ataupun di dalamnya, baik pada dirinya ataupun pada orang lain. Pada dirinya disebut ujub, pada orang lain kemudian disebut apa bu? Ya takjub. Sehingga apa? Kadang-kala sering muncul apa? Penyakit yang disebut penyakit ain. Contoh gini bu, misalnya anaknya habis mandi, ini salah satu penyakit ain ya, biasanya anaknya habis mandi terus dandan, terus beli baju baru, ibunya ngasih baju baru bagus cantik, terus cantiknya anak ibu, kalau nggak anaknya ibu nggak kayak gini, nggak secantik ini, tiba-tiba keluar terus kemudian di luar jatuh giginya rontok semua. Itu penyakit ain namanya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Ibu bapak. Kesalahannya memuji sesuatu yang tidak menyandarkan kepada Allah, tapi menyandarkan pada dirinya. Seharusnya subhanallah, masya Allah cantiknya. Jadi pahami? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu itu disandarkan kepada sang pemilik. Kullu syai'in likulli amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillah, atau dalam riwayat lain bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak dimulai dengan bismillah, mengingat Allah, mengucap kalimat Allah, ataupun bismillahirrahmanirrahim dalam artian berzikir kepada Allah, Allah aktab, maka keberkahannya terputus. Sehingga apapun kondisinya harus disandarkan kepada Allah. Sampai sini bisa dipahami ya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ulang kembali, kebanyakan di antara manusia itu berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Jadi perlu kemudian didiskusikan, ini kira-kira benar atau salah. Jangan-jangan selama ini memang ilmu saya yang kurang. Jangan-jangan selama ini kalau bahasa bapak-bapak itu kopinya kurang pahit. Atau kemudian bahasanya siapa? Pak Yuni itu malah kurang baru. Bahasa anak muda kan gitu. Artinya apa? Jangkauan loncatannya kurang mendalam, kurang jauh. Bahkan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, wala khairu fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Ibadah kita ini enggak bermutu, enggak akan baik kalau tidak diilmui. Artinya apa? Semua harus dipijaki pada wawasan dan pengetahuan. Artinya terbuka. Di dalam berislam juga harus terbuka. Tidak merasa benar sendiri. Bahkan kalau merasa benar sendiri, boleh jadi itu kena anak panah setan daripada cabang tabligh. Cabangnya itu dua, tahwif sama tabligh. Ya, cabang tabligh itu ada yang namanya tazlim. Tazlim itu merasa benar, jadi merasa benar, merasa mengerjakan sesuatu yang benar padahal sesuatu itu salah. Jadi yang salah itu dianggap benar, sehingga dikasih nasihat dari siapapun itu mental. Wah, itu paling benar kok. Gak mau diskusi, gak mau terbuka. Sehingga apa? Menutup diri, kesalahan yang dilakukan itu dianggap benar. Nah, kalau sudah demikian pun angel, susah dibenahi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kasih berapa menit? 8.
8 menit lama ternyata. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya lanjutkan. Kiai Ahmad Dahlan lantas mengutip ayat dalam surat Ar-Rum, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Karena berangkat dari keangkuhan, bahkan saat ia beragama pun akhirnya ada plotting-plottingan, sekat-sekat. Ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku. Bahkan lebih beratnya lagi ketika itu nanti bermuara sampai kemudian masuk ke dalam rumah. Sehingga apa? Oh, ini plottingku, ini plottingku. Masuk ke dalam negara, oh, ini plottingku, ini plottingku, ini plottingku. Sehingga apa? Tidak akan muncul kedamaian. Tidak bisa dikatakan kemudian saling menaungi bersama. Karena apa? Merasa, oh ini jatahku, 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 jatahku. Nah kalau demikian, akhirnya apa? Kalau ini merasa jatah, yang lain merasa tidak dapat jatah, apa yang terjadi? Gesekan. Kalau gesekan itu kemudian dilanjutkan terus-menerus, apa yang terjadi, Pak? Pertumpahan darah. Kalau sesama muslim takut demikian, lantas bedanya dengan yang lain apa? Dalam surat Al-Maidah Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, siapa yang berpaling atau murtad atau bisa juga kufur terhadap agama Allah, ngapling terus kemudian menganggap paling benar, sehingga kemudian menyalahkan bagian-bagian yang lain atau bahkan ekstrimnya keluar dari Islam, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna. Maka orang-orang yang seperti ini diganti oleh Allah dengan apa? Dengan golongan yang kemudian lebih dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Yang orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah ini mempunyai mental. Apa mentalnya? Sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Urusan kepada saudaranya seiman itu lembut, Pak. Jadi selagi kemudian kalimatnya iman sesama muslim sudah tidak ada kemudian batasan-batasan, mereka saling bersaudara. Sofang ka'annahum bunyanun marsus, bagikan tubuh yang satu. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Namun dia punya prinsip sehingga tegas keras kepada orang-orang kafir, bukan sebaliknya. Sehingga orang yang memahami betul bahwasanya ia mampu mengelola keimanannya di dalam hatinya sehingga berbuah pada apa? Qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Maka setiap ucapan dan tindak tanduk di dalam kehidupan di dalam memberikan solusi kehidupan tepat, Pak. Maka Wahab bin Munabbih mengingatkan al-mu'minu al-mu'minu yang dzurriyatlah. Orang mukmin itu yang dinamakan orang beriman melihat semua situasi kehidupan apapun kondisinya dia belajar. Lah kalau dia belajar maka memberikan solusi. Wa yatakallamu yafham, maka pembicaraannya memahamkan, wa yasqutu ditambahkan diamnya pun menyelamatkan, wa yaqulu menambahkan kalau saat sendiri tetap memberikan manfaatan. Itu orang beriman. Sehingga ini bertentangan dengan orang yang kemudian angkuh dan sombong tadi. Kalau angkuh dan sombong nggak bakal memberikan kedamaian seperti ini, karena yang ada adalah gesekan dan gesekan. Yang ada adalah merasa memiliki hak kepemilikan. Padahal sesungguhnya semua adalah titipan. Ibu bapak, saya ingin sedikit cerita. Ada sahabat Nabi yang namanya saya agak lupa ya. Ummu Thalhah. Beliau suatu ketika ya
keluarga dengan Abu Tolha itu punya anak satu bayi. Anaknya lagi sakit Pak. Lagi sakit. Terus lantas seorang suami keluar rumah, izin keluar rumah ke pasar dalam rangka mencari rezeki, menjalankan tugas sebagai seorang laki-laki, ya, memberikan nafkah kepada istri dan anak. Singkat cerita, ya, izin istri, anak lagi sakit bayi, akhirnya izin sudah ditinggal. Seorang ibu ini tinggal sendiri dengan anaknya yang sakit di rumah. Singkat cerita, anaknya wafat di depannya. Kira-kira ibu kalau bayinya tinggal di depan sendiri, di rumah sendiri, belum koprol, nangis, belum. Ummu Tolha tak demikian, mengucapkan kalimat istirja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas kemudian dikafani, dimandikan, dikafani, ditaruh kemudian di dalam kamar, di pojok. Singkat cerita, karena Abu Tolha ini puasa pada hari itu, biasa puasa sunnah para sahabat, kemudian pulang sore, ya, pulang dari kerja, dari pasar, pulang ke rumah. Sampai rumah, ya ini istimewanya Islam itu, mengajarkan semua aturan sehingga kemudian kehidupan itu menjadi tentram aman. Satu belum ya. Saat kemudian Abu Tolha pulang ke rumah, disambut oleh istri dengan senyuman. Pertama dibukakan pintu, dibuka, ya. Sampai ke rumah karena kemudian puasa, dijamu puasa dengan hidangan terbaik. Yang kedua, Abu Tolha tanya, bagaimana keadaan anak kita? Alhamdulillah hari ini tidak merasakan sakit, saat ini tidak merasakan sakit. Nggak boleh mencuri, nggak boleh nipu, apapun kondisinya nggak boleh nipu. Jelas nih, kira-kira istrinya nipu betul? Nggak nih, hari ini tidak merasakan sakit. Akhirnya suami itu dijamu layaknya suami istri, saling berhubungan. Singkat cerita, seorang suami puas dan setelah bangun kemudian istri baru bilang, Mas, kira-kira kalau ada tetangga dititipi barang, lantas barang itu diambil oleh orang yang titip, terus kemudian nggak boleh, dia nggak terima, marah-marah, kira-kira bagaimana? Jelek sifat orang itu, buruk sifat orang itu, intinya jelek. Hari ini pun sama, anakmu adalah titipan Allah dan Allah hari ini sang pemiliknya mengambilnya. Kita kalau ada istri demikian, bapak-bapak bingung apa disihatokan. Apa yang terjadi? Akhirnya Abu Tolha nggak langsung menerima, langsung kemudian lari ke Nabi menceritakan itu. Singkat cerita, Nabi mengatakan as-sabru inda sadaqatil ula, kesabaran itu pada bulan pertama, dan insya Allah dalam hubunganmu tadi malam itu memunculkan generasi-generasi yang unggul, Qurani dan kemudian ahli-ahli Quran. Ternyata benar anaknya 7 ahli Quran semua, ahli hadis semua, dan kemudian menjadi orang-orang yang soleh semua. Singkat cerita ibu bapak, kenapa ini saya sampaikan? Ya. Ummu Tolha mampu menyikapi betul urusan hati dan urusan dunia, sehingga apa? Ia tidak terjerat dengan urusan dunia, mampu memainkan dunia bukan dimainkan dunia. Bahkan perkara yang paling dekat pun anaknya pun bisa difahami. Ini semua adalah titipan, sehingga mampu memberikan yang terbaik, karena kemudian orang yang diberikan titipan itu harus amanah. Yang kedua, saat diambil kita kemudian tidak kecewa, maka berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk. Maka jauhilah keangkuhan dan watak takabur, karena sesungguhnya watak takabur dan keangkuhan merupakan penyebab kerusakan kehidupan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih pada
pada saat sholat Zuhri pas usianya pada saat